Materi berikutnya yaitu unsur-unsur. Unsur-unsur itu terdiri dari human, money, material, method, mesin, and market. Kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dengan manajemen, mulai dari merancang, mengelola, dan menjalankan bisnis agar dapat tercapai target sesuai dengan yang diinginkan. Secara umum, manajemen berfungsi untuk perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengawasan, controlling. Dengan manajemen yang baik, maka diharapkan bisnis dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian dan kegagalan bisnis. Unsur yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Pada unsur sumber daya manusia ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Yang kedua, persyaratannya seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komposisi seperti pemimpin, pelaksana, bagian teknisi, administrasi, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua yaitu money, uang. Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya, baik untuk pembelian dan perawatan alat-alat, pembelian bahan baku atau material, pembayaran gaji tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Unsur yang ketiga, material, bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik berupa bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Unsur yang keempat yaitu mesin. Mesin digunakan dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern, sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam proses produksi dan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil yang lebih banyak. Unsur yang kelima yaitu metode. Dalam manajemen diperlukan adanya metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Serangkaian prosedur dan instruksi ditetapkan dengan mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai standar operasional yang baku atau SOP, yang berperan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dan faktor-faktor produksi, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Unsur yang keenam yaitu market atau pasar. Untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Pemasaran produk sangat penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan terhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak laku atau tidak diminati oleh konsumen. Artinya, pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses produksi perusahaan. Materi selanjutnya atau materi yang keempat yaitu peluang dan tantangan asuransi syariah di Indonesia. Peluang. Asuransi syariah berdiri sejak tahun 1994 dengan resminya PT Takaful Keluarga dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumi Putra, maka usia asuransi syariah masih tergolong relatif muda. Namun, dilihat dari jumlah pertumbuhan perusahaan, asuransi syariah sangatlah menggembirakan, yaitu 40% setiap tahun, sementara yang konvensional hanya 25%. Sedikitnya masyarakat Indonesia yang ikut berasuransi menjadi peluang bagi asuransi syariah untuk meningkatkan pangsa pasar. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi, misalnya untuk kebutuhan meningkatnya pendidikan anak, meningkatnya biaya kesehatan, dan lain-lain. Di samping itu, besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan asuransi syariah berpeluang besar untuk lebih berkembang lagi. Hal ini karena bagi orang Muslim, menjalankan aktivitas yang sesuai dengan tuntunan Islam tentunya akan menjadi pilihan utama. Demikian juga halnya pilihan berasuransi
tentunya seorang muslim akan lebih memilih yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu asuransi syariah, daripada asuransi konvensional yang selama ini masih diragukan kehalalannya. Keunggulan konsep asuransi syariah yang dapat memenuhi rasa adil juga menjadi peluang bagi berkembangnya asuransi syariah. Misalnya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah di mana jumlah yang dibagi tergantung hasil yang didapat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Konsep yang sesuai dengan asuransi syariah ini pula yang menjadikan asuransi syariah tidak hanya hadir di negara yang berpendudukan mayoritas muslim, melainkan juga di negara-negara yang berpenduduk non-muslim. Hingga kini seluruh dunia sudah ada sekitar 45 asuransi syariah, misalnya di Singapura, Swiss, Amerika Serikat, Geneva, Bahamas, dan lain sebagainya. Poin yang D, tantangan. Perkembangan asuransi di Malaysia itu menjadi contoh yang bagus. Asuransi syariah di Malaysia berdiri sejak tahun 1984. Pemerintah Malaysia pertama membuat Takaful Act atau Islamic Banking Act, baru kemudian dikeluarkan lisensi pembukaan perusahaan. Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia, perkembangan asuransi syariah sangat cepat, sedangkan perundang-undangan yang khusus untuk asuransi syariah belum ada hingga sekarang. Menurut Agus Edi Sumanto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, payung hukum asuransi syariah masih sangat minim, idealnya mesti ada undang-undang yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Izin pendirian perusahaan asuransi syariah yang mudah menjadikan banyak perusahaan asuransi syariah yang apabila tanpa dukungan aturan yang lengkap justru dikhawatirkan membawa dampak negatif. Pasar menjadi sesak dalam waktu singkat, iklim kompetisi pun meningkat sehingga dikhawatirkan dalam kondisi ini para pemain mulai permisif terhadap praktek-praktek yang sesungguhnya tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, yang juga menjadi tantangan bagi asuransi syariah adalah dalam hal pengembangan produk asuransi yang memang beda dengan asuransi konvensional, sehingga adanya anggapan bahwa asuransi syariah hanya mensyariahkan produk asuransi konvensional dapat dieliminasi. Menurut Muhaimin Iqbal, Ketua Asosiasi Asuransi Syariah, dan Agus Edi Sumanto, Direktur Utama Asuransi Takaful Keluarga, bahwa asuransi syariah hanya sekedar memodifikasi produk asuransi konvensional. Dalam hal PSAK, asuransi syariah kebanyakan juga masih memodifikasi dari PSAK ke asuransi konvensional. Karenanya, perbedaan hakiki dari asuransi konvensional dengan syariah menjadi tidak terlihat. Misalnya, dari dana tabaru tidak bisa disajikan dalam laporan keuangan resmi yang ada hanya total premi, demikian juga dengan entry bagi hasil. Modal yang kecil juga menjadi tantangan bagi pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Dalam keputusan nomor 426 tahun 2003, Menteri Keuangan hanya mensyaratkan modal kerja perusahaan 2 miliar, sehingga menurut Muhammad Syakir Sula, Ketua Islamic Insurance Society, banyak yang asal membuka cabang syariah, padahal dengan dana sekecil itu perhitungan bisnisnya menjadi kurang masuk akal. Karena itulah Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI mendorong pelaku industri asuransi syariah untuk meningkatkan modal. Kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi juga menjadi kendala bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Ini terbukti dari jumlah total penduduk Indonesia, pemegang polis individual baru mencapai kisaran 3%. Perkembangan asuransi konvensional yang kurang begitu menggembirakan dibanding dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain, walaupun telah dibuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian dengan maksud untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana mobilisasi dana untuk pembangunan. Hal ini karena dipengaruhi adanya keraguan tentang kehalalan jasa asuransi konvensional. Kesadaran masyarakat yang masih rendah ini menjadi tantangan bagi asuransi syariah untuk memberikan pemahaman tentang asuransi syariah yang terlepas dari unsur maisir, garar, dan riba.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.